Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 29 Mei 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan dan menimba inspirasi dari firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci yang diambil dari Injil Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaanmu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan minum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali peserta KEP kursus evangelisasi pribadi di Paroki Pantai Indah Kapuk memberi testimoni tentang pengajaran yang paling berkesan baginya. Ia mengatakan bahwa di dalam pengajaran yang pernah saya berikan, ada satu video animasi tentang Yesus yang sedang merentangkan tangan. Dan di baliknya ada orang bersembunyi. Ketika macam-macam hal dilemparkan, Yesuslah yang berdarah-darah dan melindungi orang yang bersembunyi di belakangnya. Orang yang di belakang yang bersembunyi di balik Yesus hanya menerima puing-puingnya saja. Namun orang ini tidak sadar dan dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa aku mengalami hal-hal ini?" Terkadang kita juga seperti itu loh. Hanya secuil saja yang kita alami,
namun kita sudah mengeluh dan menggerutu atas hidup ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini untuk saya sangat istimewa. Jika kita cermati dengan seksama, di bagian awal tadi dikatakan Yesus dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Namun para murid cemas dan orang-orang yang mengikutinya takut. Padahal Yesus yang berjalan di depan. Ia yang menanggung dan memikul segala dosa kita. Yesus menubuatkan maksud dan tujuannya untuk pergi ke Yerusalem, yakni dirinya akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan diludahi, diolok-olok, disiksa dan dibunuh. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit. Harapan Yesus menyampaikan nubuat ini kepada para muridnya, maksudnya adalah agar mereka, para murid itu siap, tidak gentar saat nubuat ini sungguh terjadi. Namun, respons atau tanggapan para muridnya, secara khusus Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, mereka malah berkata begini, mengajukan permohonan, proposal kepada Yesus agar bisa duduk di sebelah kiri dan kanannya. Jelas, gambaran Yesus sebagai Mesias tidak kena bagi para murid. Teristimewa bagi Yakobus dan Yohanes ini yang minta kedudukan spesial, yang minta kalau udah ikut Yesus, mintanya selalu mau jadi yang enak-enak saja, diganjar dengan kemuliaan dunia dan kekuasaan atas negeri ini karena aku telah mengikuti Yesus. Gambaran Mesias dunia diluruskan oleh Yesus melalui sabda dan tindakannya, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah Mesias sejati yang mengubah hakikat dari seorang pemimpin menjadi seorang pelayan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, saya kira. Setia untuk berjalan bersama dengan Yesus. Tidak usah takut dan cemas dan gentar, karena Yesus yang berjalan di depan kita. Kita hanya perlu ikut. Terkadang memang ikut Tuhan tidak gampang, namun yakinlah kesetiaan kita mengikuti Tuhan akan berbuah pada keselamatan. Jangan lupa, kalau hari ini kita lagi menanggung apapun, itu hanya puing-puing dan secuil saja. Sebab Yesus yang berjalan di depan kita, dialah yang menjadi perisai dan tameng hidup kita. Dialah yang selalu menanggung dan turut memikul apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami. Jadi, jangan mudah berkeluh kesah ketika Tuhan sedang merancangkan hal yang indah dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.